Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mudah-mudahan pada hari ini, pagi hari ini kita diberi kesehatan, ya. Coba Pak Usi mau absen dulu, semua hadir? Hah? Pastilah hadir. Apa? Siapa yang tidak hadir? Oh, Alfi tidak hadir karena sakit. Ya, kita doakan saja semoga Alfi cepat sembuh sehingga Alfi bisa belajar bersama kita, bersama-sama kita ya. Nah, untuk mengawali pada pagi hari ini supaya belajar kita lebih baik, ya, lebih dimengerti, ya. Mari kita berdoa dulu ya, berdoa. Silakan dipimpin sama Rasid ya, pimpin doa berbiasa. Siapa dimulai? Bismillah. Kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita bergerak kepada pembelajaran selanjutnya, itu semangat ya, semangat. Silakan berdiri bersama. Semangat. Kita menyanyikan lagu apa? Lagu ini dulu. Satu bahasa. Oh, ya, ya. 1, 2, 3. Lulus kita bela bersama. Bagus, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih. Itu bersama. Nah, baik. Adik-adik sekalian, pada pelajaran kali ini kita belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan istilah P5. Nah, P5 proyek penguatan profil Pancasila. Kalau nggak tahu dah, tepuk P5. Coba 1, 2, 3. Proyek penguatan profil. Nah, itu ya. Jadi apa yang akan dibahas? Bahas pada kali ini gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu kita harus ada manfaat, apa manfaat kita yang harus secara berkelanjutan. Nah ini, dalam program P5 ini kita bertujuan meningkatkan apa? Kesadaran kita ya tentang hidup berkelanjutan dan mendorong untuk menerapkan gaya hidup sehat secara berkelanjutan ya. Kalau banyak pohonnya kita tidak akan terkena banjir. Juga longsor. Benar, benar kan? Longsor banjir itu dikarenakan gundul, hutan tidak ada maka. Nah, selanjutnya yang paling gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup kita dengan kesadaran dalam jangka panjang yang seperti tadi, mempertimbangkan dampak pada lingkungan. Dampaknya pada lingkungan, pada alam, termasuk pada kita sendiri. Ya, itu dampaknya. Di antaranya, coba perhatikan, di antaranya kita dengan cara jangan membuang apa? Sampah. Nah, gaya hidup berkelanjutan prinsipnya kita ke sekolah itu yang ke sampah. Sampah itu kalau ke sekolah itu mengambil sampah, kita usahakan bawa makanan, mengurangi plastik. Tahu plastik? Tahu plastik ya plastik. Nah, jadi harus mengurangi plastik dari. Nah, kemudian siswa mengolah sampah dengan menghasilkan kompos, boleh saja. Jadi ada sampah yang bisa dibikin kompos seperti apa? Seperti dari dedaunan,
betul kan? Dari daun-daunan bisa bikin kompos karena itu membusuk, kemudian bikin kompos menjadi pupuk ya, yang disebut dengan pupuk organik. Jadi yang disebut pupuk organik atau sampah organik itu sampah yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Nanti kalian akan tahu apa saja sampah yang masuk organik. Artinya itu sampah tersebut bisa diolah menjadi pupuk organik. Ada lagi non organik. Ini yang paling bahaya. Tapi sampah non organik bisa kita olah dengan cara daur ulang. Ada yang seperti kemarin ada dari bekas. Nah, selanjutnya gaya hidup berkelanjutan ya. Di sini penerapannya, manfaatnya kita harus manfaatkan seperti cara kita bergaya hidup itu manfaatkan. Jangan suka boros tentang hemat listrik dan sebagainya. Itu gaya hidup supaya kita berkelanjutan. Kemudian coba dilihat di sini ada tayangan ini tentang sampah ya. Coba perhatikan tayangan sampah ini. Nah, lihat sampah. Yuk kita kenal sampah. Pertama, pengertian sampah apa saja ya. Pengertian sampah dapat identifikasi bagian dari seluruh yang tidak terpakai dan tidak disenangi sesuatu yang harus. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia ya, sisa dari proses metabolisme dari dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan tinja. Kemudian sampah manusia berbahaya bagi kesehatan kalau kita tidak bisa untuk bersih sehat di rumah. Nah, itu dari manusia membahayakan karena akan menimbulkan bakteri dan virus ya terhadap. Nah, kemudian besar-besarnya sampah itu tentang B3. Sudah mengerti kan? Sudah tahu? Nah, sekarang Bapak mau memberikan ini memberikan, kalian sudah tahu tadi mana yang termasuk sampah nah, mana yang tergolong sampah organik, mana yang anorganik, dan mana yang termasuk sampah B3 artinya berbahaya, bahan berbahaya dan beracun. Silakan Bapak akan mengasih ini, kasih nama dan kelas, kelompokkan sampah ini ya. Yang tidak ada tulisan nanti ditulis samping atas. Ini tugasnya, kasih nama rutin ya. Yang perlu kalian ketahui satu, tentukan sampah yang tertera di situ ya. Itu kan ada kelompokkan sampah-sampah dua ini sesuai dengan jenis tempat pembuangannya. Satu, apa saja yang masuk sampah organik. Silakan memilah sampah-sampah ya. Kalian harus bisa memilah sampah. Dan sampah B3 sini, garis lurus ini ya. Ini garis sini. Kemudian sini nanti atas nama ini ke sini. Tinggal kasih nama sini. Nanti di sini nama kedua kasih sama di sini organik, anorganik, B3. Nanti tulis yang itu, yang nampak di situ itu sampah yang masuk kemana, ke organik mana, ya. Mana ya? Ini coba ini.
sini. Nanti ambil dari situ ya. Siap ya. Kita ya. Coba itu sudah waktu ini ya. Benar dikasih seperti apa? Langsung ini garis langsung ini garis ini langsung masuk ya. Nah ini bisa gini nanti ya itu sama. Jadi harus pandai memilah sampah. Sekolah di sekitar kita, jadi tidak tanggung jawab kalian itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Kalau umpamanya kita tadi kan sampah itu ada di mana-mana ya, ada di mana sampah. Kalau di jalanan ada sampah pungut dibuang, tapi kalian sudah tahu kan sampah mana yang masuk organik, sampah mana yang masuk anorganik, dan sampah mana yang masuk B3. Tentang kita harus tahu cara memilah sampah ya. Kemudian setelah kalian tahu bahwa sampah itu sangat berbahaya, ada sampah yang bisa menguntungkan, tergantung kita cara memilahnya. Ada yang bisa sampah yang bisa dipakai pupuk menjadi pupuk ada lagi tadi sampah yang bisa didaur seperti itu ya. Itu apa, kerajinan kita bisa menggunakan sampah yang sifatnya bisa didaur. Nah ini lihat hasilnya berbagai semua. Yang ini organik ya, yang organik coba diulang ya. Apa saja yang masuk di pupuk organik? Satu. Kalau kalian sudah tahu cara memilah sampah, kita bikin poster. Poster itu semacam iklan, pengumuman, tempel, jangan buang sampah sembarangan. Silakan. Tugas yang kedua, ini hasil kalian. Coba bikin project tentang poster tentang sampah ya, tentang sampah. Silakan dikerjakan tentang sampah. Nah silakan, mana ya, sok bikin di permukaan kali, sok langsung ditulis sama ditulis ini coba bikin poster ya, bikin poster tentang maka bikin poster ini pakai garis di sini yang rapi. Nah, bikin poster. Nih baju ya, bikin poster. Nah, ini kegiatan kita pada kali ini bikin poster ya. Makasih ini garis. Ini. Nah, saya ini dulu kan. Di garis sini dulu. Ya. Ini sini. Posternya bagus ya. Coba lihat poster sini, coba. Ini belum digaris. Garis sini.
Coba semua angkat. Ubay. Sudah. Di dada, di dada. Di dada, coba diangkat, coba. Masih itu siapa tuh? Diangkat ke atas. Baru berdiri. Nah, bagus semua. Ini coba ke atas ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Ini juga sama. Ini buanglah sampah pada tempatnya ini. Buanglah sampah. Yang ini juga sama, ada sampah organik. Ya, ini semua. Ini apa? Buanglah sampah pada tempatnya, sama, hampir sama ini. Nah, yang ini. Terus, nah, bagus. Nah, terus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan itu hasil karya kalian. Dan ini bisa ditempel. Silakan hasilnya akan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ini poster-poster hasil karya kelas 4 tentang profil, tentang proyek, pembuatan profil pelajar ini. Mana lagi? Nah, itulah adik-adik sekalian bahwa kita harus bisa memilah sampah. Sudah tahu kan? Sampah organik, anorganik, dan B3. B3 itu apa? B3 itu apa? Bahan. Nah, itu. Kemudian kalian sudah pandai itu memilah sampah. Kita bisa praktek di luar seperti biasa gitu kan, sampah ini masuk ke sini, ini masuk ke sini ya. Kemudian kita bikin poster tadi ya, posternya seperti ini. Poster ini poster seperti kita iklan ya, himbauan kepada siapa saja. Jadi setidaknya kita bisa di lingkungan kita atau di tempat-tempat lainnya. Kita tetap harus menjaga kesehatan dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita tentang apa? Tentang pelajaran P5. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini, dengan praktek bikin poster ini bisa kita mengajak teman, keluarga, dan siapa orang lain di sekitar kita untuk bisa memberikan contoh cara membuang sampah tidak sembarangan dan bisa memilah sampah dengan baik. Mulai ya, ngerti? Baik adik-adik sekalian, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita bernyanyi dulu. Ayo bernyanyi dulu dengan dari Sabang sampai Merauke. Apa? Coba berdiri. Nah. Dari 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia. Baik, bukan. Silakan duduk kembali, dan pada pagi hari ini Bapak ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita bisa menerapkan di sekitar kita seperti apa halnya cara penanganan tentang sampah. Namun itu, sebelum kita mengakhiri ini, mari kita berdoa, dan silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan narasi lagi. Siapa dimulai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.